Halo teman-teman, lanjut ke Facebook strategi ya. Jadi sebelum itu kita bahas dulu terkait dengan Facebook Ads. Jadi ternyata Facebook itu iklannya itu berbagai macam teman-teman. Nah di sini ada 5 tipikal ads gitu. Jadi kalau kalian mau bikin konten diiklankan, kita bisa lihat dulu nih beberapa tipikalnya. Atau teman-teman mungkin ketika buka Facebook menemui iklan-iklan ini gitu. Jadi yang pertama, Facebook Page Post Engagement Ads. Jadi di sini seperti kalian buka konten biasa. Jadi kontennya tuh misalkan ada tulisannya sponsor gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini hanya untuk mendapatkan like, comment, share, dan reach yang banyak atau engagement yang banyak. Lalu yang kedua, Facebook Link Click Ads. Nah, di sini yang konten kedua itu sama kayak konten pertama, tapi bedanya ada linknya. Jadi kita bisa ngeklik link tersebut terus dialihkan ke website biasanya gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ingin menambah jumlah sebanyak-banyaknya siapa saja sih orang yang bersedia mengklik dari website tersebut. Nah, biasanya kalau orang sudah ngeklik website tersebut, itu kan dia memang sudah bersedia atau memang dia tertarik dengan iklan itu kan. Nah, akhirnya Facebook tuh nanti memunculkan iklan-iklan serupa gitu. Yang ketiga, Facebook Website Conversion Ads. Nah, di sini lebih ke konversinya. Jadi kalau misalkan yang kedua tadi hanya link yang ditujukan ke website, sedangkan yang ketiga itu konversinya dari setiap websitenya. Jadi untuk mengenerate atau mengakulasikan gitu ya, konversi dari website kita. Jadi berupa subscribe-nya misalkan gitu, terus ada chartnya, terus ada berapa orang yang beli, itu dikonversi. Lalu yang keempat, Facebook Video Ads. Nah, di sini berupa video. Jadi ketika teman-teman lihat ada iklan Facebook yang berupa video, nah berarti maksudnya ke tipe yang keempat. Lalu yang kelima, Facebook Lead Ads. Nah, leads itu maksudnya adalah potensi konsumen atau potensial konsumen deh. Jadi orang-orang yang tertarik deh dengan brand kita. Nah, di sini itu Facebook itu kayak semacam memberikan ya tadi ya form yang dia itu kayak hampir langsung ngisi. Jadi ketika kita klik isian tersebut, kita belum ngisi, baru ngeklik itu sudah terisi. Nah, di sini itu hanya membutuhkan 2 klik untuk memastikan bahwa konsumen itu memang benar-benar sesuai nih datanya gitu. Jadi kayak cuman mastiin aja bener nggak sih datamu ini gitu. Oke, lanjut ke marketing strategi dari Facebook. Ada beberapa hal nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin konten Facebook yang lebih oke, bisa coba dilihat ini. Jadi yang pertama, pastikan dulu tujuannya tuh benar. Misalkan teman-teman itu tujuannya pengen iklan di Facebook itu buat meningkatkan traffic di website. Oh, berarti pakainya iklan yang link tadi, jadi berupa link. Sebaiknya lebih bagus lagi itu berupa video, ada cuplikan, tapi ketika diklik itu masuknya ke link gitu atau ke website. Nah, di sini itu memberikan pengukuran bahwa kalau misalkan kita sudah upload konten gitu ya, kita tuh akan diberikan informasi terkait dengan brand awareness, terus traffic dari web, lead dan sales. Jadi berapa orang yang berpotensi membeli dan berapa orang yang sudah melakukan pembelian. Lalu yang kedua, kita perlu memahami lagi audiens kita siapa. Nah, di sini kita harus benar-benar paham nih, atau kayak buyer persona. Jadi teman-teman harus benar-benar paham target dari orang yang membeli itu siapa. Apakah remaja? Nah, remaja ini usianya berapa? Atau dewasa usia berapa? Lalu yang ketiga, ini kalau kita bikin konten itu harus di mix. Jadi dia ini ada peraturannya 80/20. Jadi 80% postingan di Facebook itu harus berupa informasi yang mengedukasi atau entertain, lucu-lucuan gitu ya. Atau 20%-nya itu sisanya adalah promosi. Jadi jangan kebalik, jangan 80% promosi, sisanya baru informasi. Itu jadi nggak menarik karena orang kayak kok cuman promosi doang sih gitu. Padahal kalau misalnya kita bikin konten lucu,
orang-orang tuh kayak bakal apa ya, nimbrung gitu loh. Jadi akan lebih mudah malah mencari traffic gitu. Lalu yang selanjutnya bikin social media calendar. Nah, ini akan kita bahas setelah UTS. Jadi ada tools yang akan kita gunakan untuk mempermudah teman-teman scheduling dari konten kalian gitu. Lalu yang selanjutnya yang kelima ya, berarti kita perlu memahami siapa sih kompetitor kita di Facebook. Misalkan kita tuh punya pesaing gitu ya, terus ternyata dia jualan juga di Facebook, kita lihat dia itu upload kontennya gimana, di jam berapa, dalam sehari itu upload berapa kali, terus interaksi dengan konsumen gimana, terus cara desain terus dan lainnya gimana. Jadi kita mengevaluasi dari segi si pesaing kita gitu. Terus yang selanjutnya pilih waktu terbaik. Nah ini, jadi kalau misalkan ditanya waktu terbaik untuk posting kapan, sebetulnya nggak ada waktu terbaik ya. Tapi nanti akan kita bahas ada beberapa waktu yang mungkin bisa teman-teman upload di sana. Lalu yang ketiga, jangan pernah beli like atau follower, karena kalau kita beli like dan follower itu sama aja cuman meningkatkan ya followers aja gitu, tapi nggak meningkatkan dari segi engagement. Orang hanya banyak dalam jumlah follower, tapi ternyata ketika lihat komen itu cuman dikit, jadi nggak ada orang yang interaksi. Nah itu jangan, karena kita kan pengennya interaksi ya, karena interaksi kan ketika ada orang yang senang dia merekomendasikan ke orang lain. Lalu yang terakhir adalah jangan menghapus komentar yang negatif. Nah sebetulnya kenapa sih kok nggak boleh menghapus komentar negatif? Padahal komentar negatif kan bikin orang tuh mungkin ke-trigger ya, jadi kayak kok ada komentar negatif kayak gini, nggak usah beli deh, berarti produknya jelek. Nah jangan. Nah sebetulnya kalau ada komentar negatif tuh malah kita respon tuh kita tanyakan apakah betul keluhannya ini, kenapa, apakah misalkan sudah komplain belum, atau kendalanya apa dan lainnya. Jadi kita lebih bijak di sini. Jadi jangan sampai malah kita balik marah atau mungkin menghapus konten negatif itu. Jadi malah jadi evaluasi dan bisa dilihat orang lain, ternyata kalau perusahaan ini ada komentar negatif tuh seperti ini nih. Nah tergantung kita mau bikin konsumen tuh seperti apa. Terus ketika ditanya nih waktu terbaik untuk posting kapan, ini ada beberapa perusahaan gitu ya yang dia itu menganalisis sendiri waktu terbaik untuk posting konten Facebook itu jam berapa. Nah menurut HubSpot itu jam 9 pagi, jam 1 sampai jam 3 sore. Dari waktunya itu Thursday ini berarti ini ya, Kamis sampai Minggu. Terus juga ada juga yang dari jam 8 malam. Terus menurut Hotsuite itu dari ya sore sampai ya jam 3 gitu. Terus di weekdays ada juga yang dari jam 9 sampai jam 2. Nah ini bisa teman-teman dicek sendiri. Jadi jatuhnya tuh kayak kita apa ya, eksperimen. Misalkan dari jam 9 ternyata nggak gitu rame, ternyata kalau jam 3 sore kok rame. Nah kita mungkin bisa ambil jam-jam tersebut untuk upload konten seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya terkait dengan Facebook marketing. Silahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.